5, 4, 3, 2, 1, 0. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Matematika kelas 2. Nah, kita akan belajar mengelompokkan bangun datar. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, bangun datar adalah bangun yang memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, perhatikan gambar berikut ini adik-adik. Nah, inilah yang dinamakan dengan sisi atau ruas garis, lalu sudut dan titik sudut. Sisi adalah garis tepi yang membatasi suatu bidang datar. Sedangkan sudut adalah daerah pertemuan antara dua sisi. Dan titik sudut adalah titik pertemuan antara dua sisi. Nah, ini pengertian sisi, sudut, dan titik sudut. Mari kita perhatikan unsur-unsur bangun datar berikut ini. Nah, ini ya adik-adik ya, yang di garis inilah yang dinamakan dengan sisi. Sisi adalah garis tepi yang membatasi suatu bidang datar. Lalu inilah yang dinamakan dengan sudut. Sudut adalah daerah pertemuan antara dua sisi. Sedangkan ini adalah titik sudut. Nah, titik sudut adalah titik pertemuan antara dua sisi. Adik-adik yang hebat, sekarang kita ingat kembali yuk jumlah sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar berikut ini. Misalnya, contohnya ini ada bangun datar segitiga sama sisi. Jumlah ruas garis, titik sudut, dan sudutnya ada 3. Nah, begitu juga dengan segitiga sama kaki. Ya, jumlah ruas garisnya atau sisinya, jumlah titik sudut dan sudutnya juga ada 3. Kalian tentunya masih ingat bahwa kalau segitiga itu sama jumlah ruas garis, titik sudut dan sudutnya. Nah, ini ada segitiga siku-siku dan ini juga segitiga sembarang. Lalu berikutnya ada belah ketupat nih adik-adik ya. Jumlah ruas garisnya ada 4, titik sudutnya ada 4, dan sudutnya juga ada 4 karena ini masuk dalam segi 4. Lalu ada layang-layang ya. Ini adalah jumlah ruas garisnya, titik sudutnya, dan sudutnya juga ada 4. Berikutnya ada persegi. Nah, persegi ini sisinya ada 4, titik sudutnya 4, dan sudutnya juga ada 4. Persegi panjang juga demikian adik-adik karena masuk dalam bangun datar segi 4. Lalu ini ada jajar genjang ya. Jumlah ruas garisnya ada 4, titik sudutnya ada 4, sudutnya juga ada 4. Ini adalah trapesium. Jumlah ruas garisnya ada 4, titik sudutnya ada 4, dan sudutnya juga ada 4. Berikutnya ada bangun segi 5. Nah, segi 5 ini memiliki sisi sebanyak 5, titik sudutnya 5, sudutnya juga 5. Lalu ada segi 6, itu jumlah sisinya ada 6, jumlah titik sudutnya ada 6, dan sudutnya juga ada 6. Lalu berikutnya ada lingkaran. Nah, lingkaran ini hanya memiliki satu sisi, lalu tidak memiliki sudut dan tidak memiliki titik sudut. Nah, adik-adik, tentukan bangun datar berikut ini sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Nah, kita akan kelompokkan ya adik-adik, mana yang merupakan bangun yang banyak sisinya 3, sudutnya 3, titik sudutnya 3, dan banyak sisinya 4, sudutnya 4, dan titik sudutnya 4. Nah, contohnya yang B. B ini kan berarti banyak sisinya 3, sudutnya 3, titik sudutnya ada 3 juga. Berarti mengarahnya ke arah papan gajah ya, yang ini ya, papan yang di bawah gajah yang pertama. Nah, kita lihat yang A. Ada berapa banyak sisinya? Ya, ada 4 ya sisinya di sini. Lalu berapa banyak sudutnya? Ya, ada 4 juga. Lalu ada berapa titik sudutnya?
Ada 4, berarti ini dikelompokkan ke papan gajah yang ini. Banyak sisinya 4, sudutnya 4, dan titik sudutnya ada 4. Sekarang kita lihat bangun datar yang C. Nah, ini jajar genjang nih adik-adik. Nah, jajar genjang ini memiliki berapa sisi? Ya, memiliki 4 sisi. Berapa sudut? 4 sudut. Berapa titik sudut? Ya, 4 titik sudut, berarti masuk ke dalam kelompok yang ini. Lalu berikutnya yang D, ini ada segitiga siku-siku. Nah, sudah pasti ya segitiga siku-siku itu memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Jadi arahnya ke yang ini. Yang E sekarang. Nah, adik-adik, yang E ini adalah belah ketupat. Belah ketupat itu termasuk dalam segi 4. Nah, kalau segi 4 berarti banyak sisinya 4, sudutnya 4, titik sudutnya juga 4. Berarti arahnya yang ke sini. Sekarang yang F. Nah, F ini adalah segitiga siku-siku juga. Nah, tadi ya segitiga itu memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Berarti arahnya ke papan yang ini. Nah, berikutnya di sini ada trapesium. Nah, trapesium itu termasuk bangun segi 4. Nah, kalian bisa hitung nih, banyaknya sisi ada 4. Ya, banyaknya sudut juga ada 4. Banyaknya titik sudut juga ada 4. Berarti masuk ke arah papan yang ini pengelompokannya. Yang H sekarang. Yang H ini adalah segitiga sama sisi. Nah, kalau segitiga sudah jelas ya. Banyak sisinya ada 3, banyak sudutnya ada 3, banyak titik sudutnya juga ada 3. Berikutnya ada persegi panjang. Nah, persegi panjang ini masuk dalam segi 4. Ya, otomatis banyak sisinya ada 4, sudutnya ada 4, dan titik sudutnya ada 4. Nah, berikutnya nih adik-adik, yuk kita masukkan ke dalam kotak. Mana saja yang termasuk bangun datar berbentuk segi 4 dan mana bangun datar yang berbentuk segitiga. Contohnya nomor 1 itu masuk ke segi 4 ya. Karena segi 4 itu kan memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Nomor 2 adalah bangun segitiga nih ya. Karena memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Berarti masuknya ke kotak yang ini. Bangun yang berbentuk segitiga. Lalu yang nomor 3, ini masuk ke kotak yang mana? Berbentuk segi 4 atau segitiga? Ya, berbentuk segi 4. Lalu gambar yang keempat. Nah, ini segitiga siku-siku. Masuk ke bangun datar yang berbentuk segitiga. Karena hanya memiliki 3 sisi, 3 titik sudut, dan 3 sudut. Berikutnya yang kelima ada belah ketupat. Nah, ini masuknya ke segi 4. Lalu yang ke gambar yang keenam, ini adalah segitiga siku-siku. Jelas ya, kalau segitiga siku-siku ya masuknya dalam bangun datar berbentuk segitiga. Berikutnya ada trapesium. Berapa jumlah sisinya? Ada 4. Berapa sudutnya? Ada 4. Berapa titik sudutnya? Ada 4 juga. Berarti ini termasuk dalam bangun datar yang berbentuk segi 4. Nah, adik-adik, tentukanlah bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Nah, di sini kelompok yang pertama banyak sisinya 5, sudutnya 5, titik sudutnya 5. Yang di sini banyak sisinya 6, sudutnya 6, titik sudutnya 6. Contohnya yang D ini masuk dalam banyak sisinya 5, sudutnya 5, dan titik sudutnya ada 5. Sekarang kita lihat yang bangun A. Nah, ada berapa banyak sisinya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyak sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Titik sudutnya juga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti masuk dalam kelompok yang ini. Selanjutnya yang B, kita lihat sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu sudutnya ada berapa? Sudutnya juga ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti masuknya yang
kelompok ini nih ya, banyak sisinya 6, banyak sudutnya 6, titik sudutnya juga ada 6. Berikutnya gambar yang C, 1, 2, 3, 4, 5. Jelas nih banyak sisinya ada 5, berarti nanti banyak sudutnya juga ada 5, banyak titik sudutnya ada 5 juga ya, kecuali kalau lingkaran ya adik-adik ya. Yang E, nah E ini sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah jelas ini masuk dalam banyak sisinya 6, sudutnya 6, titik sudutnya ada 6. Nah sekarang kita kelompokkan mana yang termasuk segi 5, segi 6. Nah adik-adik yang pertama, gambar pertama ini termasuk dalam bangun datar segi 5 karena memiliki 5 sisi, 5 sudut dan 5 titik sudut. Kalau nomor 2 itu masuk dalam segi 5 atau segi 6 adik-adik. Coba hitung sisinya. Ya sisinya ada 5, berarti masuk dalam bentuk segi 5. Nah sekarang yang nomor 4, ada berapa sisinya? Iya sisinya ada 6, berarti ini termasuk dalam bentuk segi 6. Maaf ini yang nomor 3 ya, yang di sini ya, nomor 3 yang ini ya, masuk dalam segi 6. Lalu nomor 4 juga masuk dalam segi 6. Sedangkan nomor 5 ini masuk ke dalam bangun datar, iya segi 5 karena sisinya ada 5. Nah demikian tadi adik-adik pengelompokan bangun datar. Semoga adik-adik paham apa yang Kak Citra sampaikan. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati.